Ya, shalom teman-teman di Banjir Rezeki Mall Caruban. Kita kali ini ada live dadaan sekali karena saya mendapatkan satu pesan Tuhan yang ingin segera saya bagikan. Karena kalau pesan Tuhan itu biasanya kalau tidak dibagikan cepat lupa. Jadi ketika tadi saya mendengar ada satu firman yang tiba-tiba muncul dengan kata menyeberang. Lalu saya buka di Bilangan 32, kita belajar sedikit saja. Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-6. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Jadi dua bani ini ternaknya banyak. Jadi kaya raya gitu. Jadi setelah mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka di perjalanan juga ternak dan ternaknya sangat banyak. Ini bisa dikatakan orang Kristen yang sukses, orang Kristen yang berhasil gitu. Bahkan sangat banyak sekali loh, ditambah lagi. Sudah banyak, Alkitab berkata bahkan sangat banyak sekali. Sudah baik tapi sungguh amat baik. Itu kalau Tuhan menciptakan manusia itu ada ayatnya. Tapi kali ini membuktikan bahwa Bani Ruben dan Bani Gad ini merupakan dua suku yang ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Jadi kaya raya. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Jadi rupanya spirit Lot ini juga ada di dalam dua suku ini. Lot ketika bertemu dengan Abraham dan harus memilih, maka Lot memilih tempat di dekatnya Sodom dan Gomora karena tanahnya baik. Jadi ingat baik-baik saudaraku, kita harus belajar bahwa apa yang dilihat oleh kasat mata itu kadang menipu. Apa yang kau lihat dengan matamu, kalau engkau tidak lihat dengan kacamata Tuhan, kelihatannya baik gitu. Terus ayat 2. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan juga para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimrah, Hisbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Dia mencoba merayu pemimpin supaya tanah-tanah mereka tidak menyeberang, tapi mereka tetap tinggal di situ. Lagi kata mereka ayat 5, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Saudara sekalian, kadang kita ini ikut Tuhan itu seperti orang Israel, sebuah perjalanan. Kita dilahirkan dari bayi sampai kita remaja, kita kenal Tuhan, kita mengalami kasih mula-mula, lalu kita menjadi dewasa rohani, dan itu semua merupakan sebuah journey atau perjalanan. Nah, perjalanan seperti apa? Perjalanan dengan Tuhan. Kadang saya menemukan orang-orang Kristen termasuk saya sendiri sempat saya mengalami seperti yang dialami oleh Ruben. Kenapa sih sudah nyaman? Kenapa sih sudah bisnis enak? Kok masih-masihnya bikin program-program yang istilahnya membantu banyak orang? Atau dalam kondisi nyaman seperti ini, kenapa kok masih-masihnya juga keluar duit untuk bikin persekutuan ini, untuk ngajak hamba Tuhan khotbah tiap hari di kafe dan lain sebagainya. Belum lagi kegiatan-kegiatan sosial yang lain, ngasih makan tiap hari, ngasih les Selasa Jumat kepada anak-anak SD secara gratis dan lain sebagainya. Kadang itu memang posisi kita itu kalau nyaman, itu kadang kita ini sulit untuk bergerak. Kadang posisi-posisi yang seperti itulah sebetulnya yang membuat kita ini sulit untuk menyeberang. Jadi dua suku ini melobi kepada Musa dan kepada Imam Eliezer, berkata kepada mereka, jika kami mendapat kasih, biarkan negeri ini diberikan aja kepada kami. Jangan kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Jadi dia menolak menyeberangi Sungai Yordan. Saudara, secara profetis memang Sungai Yordan itu merupakan sungai yang luar biasa. The Dead Sea, karena orang-orang Israel pada zaman dulu kalau ingin membuktikan bahwa seseorang itu berbohong atau tidak, ada satu kasus begitu, maka yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah melemparkan orang tersebut
di sungai itu, sungai Yordan. Kalau selamat berarti orang itu benar, tapi kalau mati ya berarti orang itu salah gitu ya. Bisa renang enggak bisa renang pokoknya diuncal nih di sungai gitu aja. Nah, itu sama dengan kebudayaan di Nusantara sebetulnya tentang sumpah pocong. Jadi untuk menilai seseorang jujur atau tidak diadakan sumpah pocong. Kalau orang itu beneran dia tetap hidup, kalau enggak ya terima akibatnya. Sungai ini adalah sungai kematian. Tapi secara profetis sungai ini dibelah 2 kali. Ya toh? Sungai ini dibelah 2 kali. Yang pertama oleh Yosua ketika menyeberang ini nanti dengan membawa tabut di bagian depan, sungai itu tiba-tiba terbelah. Dan yang kedua, sungai ini dibelah oleh siapa? Elisa. Sesaat setelah Elisa terima jubah dari Elia, dia dapat jubahnya. Dia berkata, "Di manakah Tuhan Elia?" Lalu dia pukulkan ke sungai Yordan dan tiba-tiba sungai itu terbelah. Gitu. Dan sejak itu Elisa mendapatkan pengurapan double porsi dari yang didapatkan dari Elia. Tetapi di perjanjian baru hal yang mengejutkan terjadi. The Dead Sea ini digunakan oleh Yesus untuk baptis. Yohanes Pembaptis berada di padang gurun dan dia di sana berseru-seru, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Tanda orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah dibaptis. Dibaptisnya di mana? Di Dead Sea, sungai Yordan. Secara profetik, kematian terhadap daging itu terjadi di sungai Yordan. Karena itu Yesus juga mendatangi Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis menolak karena dia tahu siapa Yesus. Dia mengatakan, "Seharusnya aku yang kamu baptis." Tapi Yesus berkata, supaya genap yang tertulis di Alkitab. Dan sejak Yesus dibaptis membuktikan kematian secara daging, dia surrender all kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia masuk ke sungai Yordan. Maka detik itu secara profetik kematian daging. Dan hari itu ketika Yesus muncul dari air, Alkitab berkata langit terbuka. Lalu roh Tuhan seperti burung merpati turun. Dan sejak itu mereka semua yang di situ menyaksikan ada suara yang berseru dari langit. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kalau saudara dan saya ingin berkenan, kuncinya cuma satu. Matikan dagingmu. Matikan dagingmu di mana? Sungai Yordan. The Dead Sea. Kalau engkau belum baptis, baptis. Kalau engkau belum terima Tuhan, terima Tuhan. Tapi satu-satunya hanya orang yang berkenan kepada Tuhan memiliki satu syarat mutlak. Dia harus mati terhadap kedagingan. 2 suku ini merasa bahwa hartanya banyak, ternaknya banyak, sehingga dia menolak untuk menyeberang sungai Yordan. Banyak di antara kita, saudara, hari-hari ini ketika kita sudah merasa nyaman, ketika kita sudah merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, deposito kita aman dan lain sebagainya, maka kita mengambil sebuah langkah, hidupku harus nyaman. Kita tidak lagi melayani Tuhan. Saya menemukan banyak sekali teman-teman yang dulu pelayanan luar biasa. Istilahnya hari Senin sampai Minggu itu di gereja terus, gitu. Pelayanan luar biasa. Tapi ketika terakhir-terakhir saya lihat mereka tidak ada di situ. Mereka tidak lagi melayani. Bahkan mereka tidak lagi di gereja, gitu. Bahkan mereka tidak suka hal-hal yang berbau gereja. Itu yang lebih parah juga, itu kepahitan. Tapi banyak saya nemukan seperti itu. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, saya ditangkap oleh Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Dan ketika saya membaca ayat ini betul. Hanya orang-orang yang mereka menyerahkan hidupnya, mati kedagingannya di sungai Yordan, berani menyeberangi sungai Yordan, kematian dagingnya dimatikan sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan dan memasuki tanah Kanaan. Perkenanan Tuhan itu ada di Kanaan. Janji Tuhan itu ada di Kanaan. Mungkin hari ini, kalau engkau belum terima janji Tuhan, saya mau beritahu buat saudara, jangan-jangan mungkin kedagingan belum mati. Tuhan sedang menunggu. Makanya untuk melepaskan bangsa
Israel dari tangan Mesir, cukup 10 tulah selesai. Ya toh? Tapi untuk memindahkan bangsa Israel ke tanah perjanjian, dibikin Tuhan 40 tahun muter-muter di padang gurun. Untuk apa? Supaya kedagingan mereka, mental budak mereka, mental hidup mereka yang lama dimatikan Tuhan. Di mana? Di padang gurun. Proses itu perlu. Banyak di antara kita yang menolak proses Tuhan. Di antara kita banyak yang menolak sungai Yordan. Di antara kita banyak sekali yang menolak kita melewati sungai Yordan. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan hari ini adalah, ayo kita beranikan diri untuk melewati, menyeberang. Jangan menolak. Belajar untuk menyeberang. Matikan kedaginganmu, surrender all, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebanyak apapun kekayaanmu, jangan saudara pikir, oh aku akan menyerahkan hidupku kepada Tuhan kalau aku sudah tidak punya uang. Oh itu gampang. Karena kamu sudah kepepet. Tapi engkau dan saya itu harus belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan pada waktu kepepet. Tapi betul-betul pada waktu kita pada posisi puncak, kita menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saat itulah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan seperti Ruben. Jangan seperti Gad. Ternyata sudah banyak, ya toh? Nyaman, mereka bilang, aku malas nyebrang, aku di sini saja. Mental-mental seperti ini akan Anda temukan banyak sekali di dalam gereja. Orang-orang yang suka pelayanan di panggung, tapi tidak pernah mempersembahkan korban di atas mezbah, itu banyak sekali. Doa itu berbicara mezbah. Kalau saudara perhatikan di gereja-gereja sekarang, untuk pelayanan di mimbar, khotbah, bikin KKR, nampang di panggung, wah itu banyak sekali yang berebut. Bahkan saya juga mendengar banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang kecewa dan akhirnya pindah gereja. Hanya karena apa? Karena tidak dilibatkan dalam pelayanan panggung. Tidak dilibatkan dalam pelayanan di atas mimbar. Kecewa, merasa tidak dianggap, merasa tidak penting, merasa tidak dihargai, merasa dirinya dilecehkan, merasa direndahkan, merasa diremehkan. Itu semua daging. Itu semua ternak. Kita merasa bahwa ternak kita banyak. Dan sangat banyak sekali. Itu yang harus dimatikan Bapak Ibu sekalian, saudara. Belajarlah dari Ruben dan Gad. Mereka mengambil keputusan untuk tidak mau nyebrang. Mereka memilih tanah yang nyaman. Gitu. Tapi satu hal, ketika engkau memilih pilihan yang salah, berarti engkau menghidupkan kedagingan. Tapi kalau engkau berani menyeberang sungai Yordan, mengizinkan Tuhan memproses hidup saudara, melewati sungai Yordan, dan saudara akan melihat apa? Ketergantungan kepada Tuhan 100%. Karena kedaginganmu sudah mati, apa yang kau andalkan sudah tidak ada, ternakmu sudah tidak ada, adapun kau anggap itu tidak ada dan tidak penting. Tapi belajarlah engkau ikut Tuhan. Follow Jesus, ikuti Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti Ruben dan Gad. Aku di sini saja. Aku kalau pelayanan ikut yang wah-wah dilihat orang. Tapi kalau doa nanti dulu ya, sibuk. Ada kerja. Tapi hari-hari ini, beberapa hari terakhir ini Tuhan kasih pesan buat saya yang saya juga mau inginkan sampaikan pada saudara. Saya tidak ngerti kondisi apa yang akan terjadi ke depan, tapi feeling saya mungkin akan memburuk. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang berdoa. Kalau engkau kepala keluarga, engkau suami dari istri, itu bukan waktunya kita berkata, suami itu tugasnya cari uang, kalau ke gereja itu perempuan. Makanya tidak heran saya menemukan banyak sekali ibadah-ibadah di hampir semua gereja. Mayoritas yang datang apa? Perempuan. Penolong-penolong itu banyak memenuhi gereja, tapi yang ditolong itu kemana? Gitu. Prianya itu kemana? Suami-suami kemana? Karena banyak suami menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Yang penting bagi dia adalah cari uang, memenuhi kebutuhan istri dan anak, selesai. Tapi hari-hari ini Tuhan menekankan, pria itu juga berdoa. Imam itu orang yang menghadap Tuhan. Imam itu adalah orang yang menghadap tahtanya Tuhan. Imam itu adalah orang
yang betul-betul dia berdiri di hadapan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Karena itu kalau suami-suami di rumah bukan orang yang peka, bukan orang yang cinta Tuhan, pasti keluarganya berantakan. Anak-anaknya tidak kenal Tuhan. Istrinya juga tidak cinta Tuhan. Tapi kalau suami-suami mengambil keputusan, oke, aku nyebrang sungai Yordan. Apa itu? Selama ini aku tidak suka doa. Tapi demi kematian kedagingan ini tadi, aku harus melewati sungai Yordan, aku berdoa. Belajar kita menjadi pria-pria yang juga doa. Tidak cuma pria tok, tapi wanita juga sama. Miliki spirit doa. Doa itu seperti orang di dapur. Sedangkan pelayanan panggung itu adalah makanan yang sudah jadi dari panggung. Ya toh? Kalau misalnya kita di restoran begitu, ada bagian panggung, ada bagian platter. Pelayanan di panggung yang dilihat orang, dinikmati orang, itu cuman platter aja. Sajian makanan yang sudah jadi. Tapi sajian makanan yang sudah jadi, itu penampilannya tidak akan bagus. Rasanya juga tidak enak. Kalau yang di dapur tidak excellent. Kehidupan doa itu seperti kita ada di dalam dapur. Banyak orang yang tidak lihat, karena doa itu tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang pengen di situ. Kenapa? Tidak disorot. Tetapi banyak orang berebut ketika sajian makanan sudah di meja. Wah, mereka senang sekali gitu. Penampilan dilihat orang, dinikmati orang. Tapi mereka melupakan satu hal. Yang penting dapurnya. Dan Tuhan ingatkan ini. Hari-hari ini keluarga, ayo masing-masing suami berdoa, istri berdoa, anak-anak berdoa. Latih mereka untuk berdoa. Cari Tuhan. Kita tidak pernah ngerti yang terjadi ke depan. Mungkin akan ada sampar dan penyakit yang akan datang lagi. Saya tidak tahu. Atau krisis energi, ekonomi, dan pangan juga akan terjadi melanda seluruh negeri. Saya pun juga tidak tahu. Tetapi yang saya tahu cuma satu. Tuhan suruh berdoa. Selesai. Belajar bangun kehubungan pribadi kita dengan Tuhan. Belajar mematikan daging kita. Belajar menyeberang. Sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak suka untuk lakukan. Belajar. Gitu. Doa itu penting. Jadi belajarlah menyeberang. Jangan ngurusi ternak tok. Jangan ngurusi kerjaan tok. Loh, kerja itu penting, Pak. Ya penting, sangat penting. Kalau engkau tidak kerja, tidak usah makan, kata Alkitab. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kita ini berkenan, cari perkenanan Tuhan. Kalau engkau ini berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Bukan berkat yang kita usahakan dengan keringat. Bukan berkat yang kita usahakan dengan susah payah, tidak. Tapi berkat yang datang kepada kita, murni adalah berkat Tuhan. Murni tanpa keringat. Murni tanpa campur tangan manusia. Dan saya percaya 6 bulan ini saya merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara satu pesan yang saya mau sampaikan juga. Saya terus sampaikan. Ini adalah masanya di mana Tuhan akan membuka gerbang supranatural. Sesuatu yang selama ini kita tidak pernah dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tiba-tiba Tuhan sediakan. Gitu. Di tengah krisis, Tuhan kasih jalan keluar yang luar biasa. Jadi kita belajar hari-hari ini, ayo belajar untuk menyeberang the Dead Sea kita. Dead Sea-mu itu apa? Sesuatu yang tidak enak untuk dagingmu itu apa sih hari-hari ini? Berdoa. Melayani Tuhan juga tidak enak. Ya toh? Kita merasa tidak layak. Itu adalah kematian rohani yang harus kita lalui. Matikan daging kita. Waktu kita mengalami kematian daging, maka Alkitab mencatat, maka langit akan terbuka. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan rekaman ini atau live. Saudara merasa kok langitmu kayak tembaga ya. Tidak ada berkat yang turun, tidak ada berkat yang mengalir, tidak ada hujan dan lain sebagainya. Sehingga panenmu gagal. Apa yang kau kerjakan seperti kau taruh di lubang yang di kantong yang berlubang. Upahmu juga jerih payahmu kamu taruh di kantong berlubang. Sehingga sampai rumah kita sudah tidak bawa apa-apa. Kelihatannya kerja kok kita ini kesel, keringetan tapi hasilnya tidak seberapa. Jangan-jangan langit di atasmu menjadi langit tembaga. Bagaimana caranya kita bisa membuka langit di atas kita? Yesus ngasih contoh. Masuk ke sungai Yordan. Atau matikan kedaginganmu. Dan sekarang kita ambil keputusan untuk I surrender all. Aku serahkan semuanya pada Tuhan. Enak-enak sudah.
Memang tidak enak bagi daging, tapi bagi roh itu menyenangkan sekali. Ketika kita masuk ke sungai Yordan, sama seperti Yesus yang masuk, sebelum dia melayani dia harus dibaptis. Supaya apa? Itu sebuah tanda. Engkau tidak bisa melayani Tuhan tanpa kedaginganmu mati. Ketika Yesus masuk ke sungai Yordan, kedagingannya dimatikan. Ketika dia keluar dari sungai Yordan, ada manusia baru, ada nama baru yang diberikan kepada kita. Dan waktu itulah, detik itu juga, langit di atasnya terbuka, langit di atas kita juga terbuka. Dan kita dengar firman Tuhan, kamulah anak yang aku kasih, kepadamu aku berkenan. Itu merupakan janji Tuhan. Jangan mencoba membuka langit, tidak akan pernah bisa. Yang bisa membuka langit cuma satu, Tuhan. Dan itu pun terjadi ketika apa? Ketika saudara dan saya punya hati yang dagingnya dimatikan. Kita pengen ngamuk tapi tidak bisa ngamuk, tidak boleh ngamuk. Kita pengen marah tapi kita merasa bahwa itu tidak dari Tuhan. Dan kita bisa mematikan itu semua. Kita bisa dengan sabar menghadapi orang. Saya senang istri saya hari-hari ini mereka, dia dan anak saya juga sama. Istri saya mulai ada perubahan sejak dia tiap pagi berdoa. Sifatnya berubah, yang dulu lebih temperamental, ngamuk-ngamuk, sekarang sangat sabar sekali, luar biasa. Bahkan saya sabarnya itu kalah gitu. Dia menjadi orang yang berubah hampir, ya belum sempurna, hampir 180 derajat. Kenapa? Karena doa. Doa itu menjaga kita. Kedagingan kita dimatikan ketika kita ketemu Tuhan. Kedagingan kita dimatikan ketika kita ikut firman Tuhan. Jadi hari ini belajar. Ayo lewati sungai Yordan kita masing-masing. Apa yang membuat kita diproses Tuhan untuk jadi sempurna? Lewati itu. Dan jangan pernah takut. Tangan Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.